Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihuda ila qiyamis sa'ah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih membahas tentang keadaan atau sikap para salaf terhadap para penguasa atau para pemimpin. Nah, fadhal Ustaz Wa'an Numair Al-Madani. Ini agak panjang dikit. Qad du'itu inni qad du'itu ila majlisil hakami fala a'lamanna ahadan qama ilayya idza kharajtu aw bada'ani bisalam. Qala thumma kharaja al-Musayyabu baina yadayhi wa Rabi'u ana khalfahu fi izarin wa ridain fasallama 'ala an-nas fama qama ilayhi ahadun thumma madha hatta bada'a bil qabri fasallama 'ala rasul sallallahu alaihi wasallam thumma latafata ila Rabi' faqala ya Rabi' wayhaka akhsha in ra'ani Muhammad ibn Imran an yadkhula qalbahu haibatun atau ayyudkhila qalbahu haibatan. Ayyudkhila, tapi ini mungkin maksudnya ayyadkhula qalbahu haibatun. Ayyadkhula qalbahu haibatun wa yatahawwalu an majlisihi wa tawallahi la in fa'ala la waliya li wilayatan abadan. Qala falamma ra'ahu wa kana muttaqian atlaqa ridaahu ala atiqihi thumma taba bihi wa da'a bil usuli wa bil hamali thumma da'a bi amiril mu'minin thumma da'wa wa hakama thumma da'u wa hakama alaihi
lahum. Tsumma du'u ini, tsumma du'u majhul. Thumma du'u wa hakama alaihi lahum. Falamma dakhala ad-dara qala li-Rabi' idhhab fa idza qama wa kharaja min 'indihi min al-khusumi fad'uhu. Faqala ya amiral mu'minin ma da'a bika hatta tufrigha min amrin nasi jami'an. Fada'ahu falamma dakhala alaihi salam. Sallama. Falamma dakhala alaihi sallam. Faqala jazakallahu an dinika wa an nabiyika wa an banika wa an hasabika wa an khalifatika khalifah wa an khalifatika ahsanal jaza. Qala qad umirtu laka qad amartu laka bi asyrati alafi dinarin faqbidha amatu amwali Muhammad amwali nah. Dari Umar al-Madini, maksudnya Al-Madani. Dari Umar al-Madani, sesungguhnya dia berkata, telah datang kepada kami Amirul Mukminin Al-Mansur di kota, dan Muhammad bin Imran At-Tawhi rahimahullah. Ini Al-Madinah ini mungkin kata Madinah. Terus dan Muhammad bin Imran At-Tawhi rahimahullah di wilayahnya dan ala qadaihi, beliau menjadi hakim bagi pemerintahannya Al-Mansur. Dia sebagai hakim di pemerintahan Mansur dan saya sebagai juru tulisnya. Maka tukang pikul itu bersiap-siap, bukan bersiap, ini ista'da ala Amirul Mukminin, mereka melakukan pelanggaran terhadap Amirul Mukminin atau mengadukan kepada Amirul Mukminin mengenai sesuatu, kemudian mereka menyebutkannya. Maka Amirul Mukminin memerintahkan kepadaku untuk menulis Muhammad an aktuba ilaihi, kepadanya, kepada Muhammad bin Imran sebuah surat, lalu dia hadir bersama mereka dan bersikap adil kepada mereka. Dan aku berkata, maafkanlah aku dari masalah ini, dari hal ini. Sesungguhnya dia mengetahui tulisanku, mengenal tulisanku. Iya. Maka Amirul Mukminin berkata, tulislah. Maka aku pun menulis. Kemudian dia menyelesaikannya. Kemudian dia berkata, tidak ada yang mengantarkan surat. Qala la yamdi bihi wallahu ghairu, tidak ada yang iya. Tidak ada yang berangkat mengantar surat demi Allah selain engkau. Maka aku pun berangkat kepada Robi dan aku wa ja'altu a'tadir ilaihi, aku minta maaf kepadanya. Aku minta maaf kepadanya. Maka Robi pun berkata, jangan kau lakukan. Maka dia masuk membawa surat tersebut. Kemudian dia keluar, Robi keluar dan berkata kepada manusia,
sesungguhnya telah hadir pada saat itu qad hadara wujuru ahli Madinah, wajah-wajah penduduk Madinah dan orang-orang yang mulia. Dan selain mereka, sesungguhnya Amirul Mukminin telah membaca untuk kalian, mengucapkan salam atas kalian, dan dia berkata kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengundang kepada majelisnya hakim, maka sungguh tidak ada yang mengetahui seorang pun. Maka sungguh aku tidak mengetahui seorang pun. Maka sungguh aku tidak mengetahui seorang pun yang berdiri, yang datang kepadaku, berdiri datang kepadaku, ketika aku keluar dan ketika aku mulai mengucapkan salam. Ketika aku keluar atau memulaiku dengan mengucapkan salam, mendahuluiku dengan mengucapkan salam. Kemudian Namir Al-Madani masih cerita ini. Kemudian Namir Al-Madani berkata, kemudian keluar Al-Musayyab di depan Rabi. Di hadapan Ar-Rabi. Saya di belakang. Di hadapan Mansur dan Rabi. Di depan Mansur dan Rabi. Atau bukan Mansur, siapa ini namanya? Muhammad bin Imran mungkin. Oh, enggak disebutkan di sini. Baina yadaihi war-Rabi wa ana khalfahu fi izarin warida. Mungkin ini kharajal Musayyab baina yadaihi, keluar Musayyab di hadapannya. Ini enggak tahu kembalinya ha yadaihi ini kepada siapa? Di hadapannya dan Rabi. Saya di belakangnya memakai sarung dan selendang. Iya. Maka dia pun mengucapkan salam kepada manusia. Maka tidak ada yang berdiri seorang pun untuknya. Iya. Kemudian dia berlalu sehingga sampai dia sampai memulai dari kuburan. Memulai dari kuburan dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berpaling kepada Rabi dan dia berkata, wahai Rabi, Waihak, celaka engkau. Aku takut. Akhsha in ra'ani Muhammad bin Imran. Aku takut kalau Muhammad bin Imran melihatku, an yadkhula qalbahu haibatun, sehingga karismanya itu akan masuk ke dalam hatinya. Fa yatahawwal an majlisihi, kemudian dia berpindah dari majlisnya. Watallahi la in fa'ala la waliyali wilayatan abadan. Dan demi Allah, seandainya ia melakukan hal itu, la waliyali, maka aku tidak akan tidak memiliki kekuasaan, la waliyali wilayatan abadan, sama sekali. Terus dia berkata, ini berarti baina yadaihi ini yadai Muhammad bin Imran At-Talhi. Dia Numair Al-Madani berkata, maka ketika aku melihatnya, dia dalam keadaan bersandar. Atlaqa ridaahu. Atlaqa ridaahu, menggantungkan selendangnya, pakaian bagian atasnya, kain bagian atasnya, ala atiki, di pundaknya. Sumahtaba bihi, kemudian dia membalutnya. Wa du'iya bil khusum wa bil hammalin, kemudian lawan dan juga orang-orang yang buruh pemikul itu diundang, dihadirkan. Summa da'a bi amiril mu'minin, kemudian juga beliau memanggil amirul mu'minin. Summa du'u, kemudian mereka semua dihadirkan. Wa hakama alaihi lahum, kemudian Muhammad bin Imran menghukumi mereka, mengadili mereka.
Falamma dakhala ad-dar qala li Rabi, dan ketika dia masuk ke dalam ruangan atau rumah berkata kepada Rabi. Terus tidak pergilah. Maka ketika dia berdiri dan keluar dari tempatnya, jadi dari tempat peradilan itu, dari pertikaiannya, panggillah fad'uhu, panggillah dia. Maka dia berkata, wahai Amirul Mukminin, apa yang ma da'a bika hatta tufrigha min amrin nasi jami'an, tidaklah engkau akan dipanggil sehingga urusan manusia semuanya selesai, sehingga engkau menyelesaikan semua urusan manusia. Dia tidak akan memanggilmu atau tidak akan menghadirkanmu sehingga engkau menyelesaikan semua urusan manusia. Fada'ahu, lalu beliau memanggilnya, yakni memanggil Muhammad bin Imran. Falamma dakhala alaihi sallama, maka ketika beliau masuk mengucapkan salam kepadanya, kepada Amirul Mukminin, faqala, lalu beliau berkata, jazakallahu an dinika wa an banika wa an hasabika wa an halifatika ahsanal jaza. Semoga Allah membalasimu atas agamamu, karena agamamu, anak keturunanmu, dan juga kehormatanmu dan sahabat-sahabatmu atau istrimu dengan balasan yang lebih baik, dengan balasan yang paling baik. Qala, kemudian beliau berkata, qad amartulaka, ini Amirul Mukminin mengatakan, amartulaka bi asyrati alafi dinar fakbidha, aku sudah nyuruh utusan untuk memberikanmu 10.000 dinar, maka terimalah. Fakanat amatu amali Muhammad bin Imran at-Talhi min tilka silah, dan umumnya harta dari Muhammad bin Imran at-Talhi, yakni dari hubungan tersebut. Ini ceritanya rumit, pelik. Baik, dari Namir al-Madani beliau berkata, qadama alaina Amirul Mukminin al-Mansur al-Madinah. Amirul Mukminin al-Mansur beliau datang ke kota Madinah menemui kami. Dan saat itu Muhammad bin Imran at-Talhi adalah qadhi bagi Amirul Mukminin al-Mansur di kota Madinah. Sementara aku adalah juru tulisnya, yaitu Namir al-Madani, juru tulis bagi Muhammad bin Imran at-Talhi. Fasta'da al-hammaluna ala Amirul Mukminin fi syai'in dzakaruh. Ini kemudian para hammalun, para pembawa, memborong ataupun mengusung, mereka ini ista'da ala Amirul Mukminin, melakukan satu pelanggaran terhadap Amirul Mukminin pada sesuatu perkara yang mereka menyebutkannya atau mereka mengadukan. Fa'amaroni, maka Amirul Mukminin menyuruhku an aktuba ilaihi kitaban bil khuduri ma'ahum wa insafihim. Amirul Mukminin, yaitu Al-Mansur, memerintahkan kepadaku untuk menuliskan sebuah surat kepada Muhammad bin Imran at-Talhi agar dia datang dan dihadirkan bersama mereka, yakni al-hammalun tadi, wa insafihim, dan orang-orang yang menjadi atau orang-orang wa insafihim, dan untuk mengadili mereka dengan seadil-adilnya, yakni amara bi insafihim. Fakultu, maka aku katakan, yakni berkata Numair al-Madani, maka aku katakan, yakni kepada Amirul Mukminin, "Afini min hadza fa innahu ya'rifu khatti." Maafkan aku dari perkara ini, artinya jangan aku yang nulis surat, karena sungguhnya Muhammad bin Imran at-Talhi mengenal tulisanku, mengenal tulisan tanganku. Faqala, maka berkata Amirul Mukminin Al-Mansur, "Uktub, tulis, sudah tulis saja." Fakatabtu, maka aku pun menulis. Summa khatamahu, yakni kemudian selesai. Kemudian yakni Amirul Mukminin Al-Mansur mengatakan, mendiktekan surat itu sampai selesai. Waqala, kemudian beliau berkata, la yamdi bihi wallahi ghairuk. Kata Amirul Mukminin, demi Allah tidak ada yang bisa membawa ini kepadanya kecuali engkau. Famadaitu bi ila Rabi, maka aku membawanya surat itu kepada Ar-Rabi. Artinya mencerita, ja'altu a'tadiru ilaihi, dan aku pun meminta maaf, artinya meminta udzur kepada Ar-Rabi untuk menyampaikan surat itu kepada Muhammad bin Imran at-Talhi.
Faqala, maka berkata Rabi, la taf'al, jangan kau lakukan. Fadakhala alaihi bil kitab, lalu beliau pun masuk membawa kitab itu. Tsumma kharaja Rabi, lalu Rabi keluar. Beliau berkata kepada manusia, faqala linnas, dan saat itu orang-orang penduduk Madinah telah hadir. Faqad hadara wujuhu ahli Madinah. Maksudnya wujuh di sini adalah orang-orang, dan orang-orang penduduk Madinah telah hadir. Wal ashraf wa ghairuhum, juga pemuka-pemukanya, orang-orang mulianya, dan juga selain mereka. Di situ Ar-Rabi mengatakan, inna amiral mu'minin yakra'u alaikumussalam. Sesungguhnya Amirul Mukminin mengucapkan salam kepada kalian. Wa yaqulu lakum, dan mengatakan kepada kalian, inni qad du'itu ila majlisil hakam, yakni bahwa aku Amirul Mukminin telah dipanggil kepada majelis pengadilan. Fala a'lamanna ahadan qama ilayya idza kharajtu aw bada'ani bisalam, dan maka aku ingin fala a'lamanna ahadan, maka hendaknya aku mengetahui seorang, tidak mengetahui seorang pun qama ilayya, yang bangun menyambutku, idza kharajtu, kalau aku keluar, au bada'ani bisalam, atau mengawaliku dengan mengucapkan salam. Maknanya beliau Amirul Mukminin tidak mau disambut, yaitu dengan berdiri, qama ilayya, yakni berdiri kepada Amirul Mukminin menyambut kedatangannya, atau mengucapkan salam lebih dahulu. Qala, berkata Numair al-Madani, tsumma kharaja al-Musayyib baina yadayhi, kemudian al-Musayyib pun keluar di hadapan di hadapannya Amirul Mukminin, war-Rabi, dan juga baina yadayhi war-Rabi, dan juga ar-Rabi, wa ana khalfahu, dan aku di belakang Musayyib, fi zarin warida, yang aku memakai kain atas dan kain bawah. Fasallama 'alan nas, kemudian Musayyib mengucapkan salam kepada manusia. Fama qama ilaihi ahadun, dan tidak ada seorang pun yang bangun menyambutnya. Tsumma madha, kemudian dia pun pergi. Hatta bada'a bil qabri, sehingga dia memulai ke tempat kuburnya Nabi. Fasallama 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan salam di makamnya Nabi. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tsumma tafata ila Rabi, kemudian beliau menoleh kepada Rabi. Faqala, maka berkata, yakni di sini isyaratnya adalah Amirul Mukminin dohirnya, ya Rabi, dia berkata, wahai Rabi, waihak, celakalah engkau, akhsha in ra'ani Muhammad bin Imran ayadkhula qalbahu haibatun. Aku takut kalau Muhammad bin Imran melihatku, kemudian masuk ke dalam hatinya haibah. Haibah itu kewibawaan. Fa yatahawwalu an majlisi, hingga dia akan berpindah dari majlisnya. Wa tallahi la in fa'ala la waliya li wilayatan abadan. Demi Allah, sekiranya Muhammad bin Imran melakukan yang demikian itu, ia berpindah dari majlisnya, artinya tidak mau berwali, maka sungguh aku tidak punya wali seorang pun bagiku. Tidak mulai seorang wali pun, wali ma waliya la waliyali wilayatan abadan, artinya tidak ada wali lagi yang bisa diandalkan selain Muhammad bin Imran. Ini perkataan Amirul Mukminin. Qala, berkata Numair al-Madani, falamma ra'ahu, maka ketika Muhammad bin Imran melihatnya, wa kana muttaqian, saat itu dalam keadaan bersandar, atla qoridahu, ia melepaskan atau mengalungkan kain atasnya, ala atiki, di atas pundaknya, tsumma tababi, kemudian membalutnya. Wa du'iya bil khusumi bil hammalin, kemudian yakni orang-orang yang didakwa dan juga orang-orang yang mendakwa al-hammalin dihadirkan. Tsumma da'a bi Amirul Mukminin, kemudian Amirul Mukminin pun dihadirkan, diundang. Tsumma uddu'u, kemudian mereka pun dipanggil. Wa hakama alaihi lahum, kemudian Muhammad bin Imran pun memutuskan hukum pengadilan atas mereka, atas perkara itu untuk mereka. Falamma dakhala dar, ketika Muhammad bin Imran sudah masuk ke dalam rumah, qala li Rabi, ia berkata kepada Rabi, atau yang masuk ke dalam kamar ini Amirul Mukminin,
Kemudian berkata kepada Rabi, idhab, pergilah engkau. Fa idza qama wa kharaja min indihi minal khusum fad'uhu. Kata Amirul Mukminin, kalau dia sudah bangun dan keluar dari tempatnya, dari tempat pengadilannya, yakni setelah dia bangun dari orang-orang yang terdakwa, maka panggil dia. Faqala, maka berkata yakni Ar-Rabi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma da'a bika, ia tidak akan memanggilmu, yakni untuk hatta tufrigha min amrin nasi, atau hatta tafarraga min amrin nasi jami'an, sehingga dia selesai menyelesaikan semua urusan orang-orang itu. Fada'ahu, lalu setelah selesai dipanggilnya ia. Falamma dakhala alaihi salam, ketika Muhammad bin Imran ini masuk menemui Amirul Mukminin, kemudian mengucapkan salam. Faqala, maka Amirul Mukminin berkata, jazakallahu an dinika wa an banika wa an hasabika wa an halifatika ahsanal jaza. Semoga Allah membalasimu karena agamamu, karena anak keturunanmu dan kehormatanmu serta istrimu dengan balasan yang lebih baik atau yang paling baik. Qala, berkata Amirul Mukminin Mansur, qad amartu laka bi asyrati alafi dinarin fakbidha. Aku telah perintahkan seseorang untuk memberikanmu 10.000 dinar, maka terimalah itu. Fakanat amatu amwali Muhammad bin Imran at-Talhi min tilka silah. Dan kebanyakan harta dari Muhammad bin Imran at-Talhi adalah dari melakukan tugasnya. Yakni yang dimaksudkan di sini bahwa Muhammad bin Imran at-Talhi ini adalah hakim yang sangat adil, yang tidak segan untuk menetapkan hukum berdasarkan ketentuan kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun itu berada di hadapan sang khalifah. Dan sang khalifah Al-Mansur, Amirul Mukminin Al-Mansur, beliau sangat menghormati Muhammad bin Imran at-Talhi, dan bahkan beliau memandang wibawaannya yang sangat besar. Dan inilah sikap daripada ulama-ulama salaf. Ketika ia ditunjuk untuk mengadili satu peradilan, maka ditunaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala dan tanpa pandang bulu. Dan di sini tidak disebutkan masalah apa yang dimasalahkan dan bagaimana, tapi beliau sudah menyelesaikannya sampai tuntas. Baru kemudian Amirul Mukminin menghargainya dengan memberikan 10.000 dinar. Allahu Akbar, 10.000 dinar. Naam, fadhal, teruskan. Wa qala Ibnu Abi Dhi'ib. Wa qala Ibnu Abi Dhi'ib rahimahullah fil Mansur dzat yawm ya Amirul Mukminin qad halaka an-nas walau a'antahum bima fi yadayka min al-khayr. Qala waylaka laula ma sajadtu min as-suhur wa ba'astu min al-juyush lakunta tu'ta fi manzilika tu'ta fi manzilika wa tudbah. Wa qala Ibnu Abi Dhi'b faqad shadda shuhur wa jayyashal juyush wa fataha tuh wa a'tan nasa u'tiyatihim man huwa khairu minka. Qala wa man huwa khairu. Qala Umar bin Khattab. Nakata Mansur ra'sahu wasyaifu biyadil musayyab wal amudu biyadina Malik bin al-Haytham walam yu'rid lahu
والتفت إلى محمد بن إبراهيم الإمام قال هذا الشيخ خير أهل الحجاز. وعن محمد بن خلاد قال لما حج المهدي دخل المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق أحد إلا قام إلا ابن أبي ذئب رحمه الله. وقال له مسيب بن زهير من هذا أمير المؤمنين؟ قال ابن أبي ذئب إنما يقوم الناس برب العالمين. وقال مهدي لقد قامت كل شعرة في رأسي. نعم. وعن مبارك بن فضالة رحمه الله قال إني يوما لعند أبي جعفر إذ أتى برجل وأمر بقتله فقالت فقلت في نفسي يقتل رجل من المسلمين وأنا حاضر. يقتل رجل من المسلمين. يقتل رجل من المسلمين وأنا حاضر. فقلت يا أمير المؤمنين ألا أحدثك حديثا سمعته من الحسن. قال وما هو؟ قلت سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد يسمعهم الداعي وينفذهم بصر ويقوم مناد من عند الله تعالى ويقول لا يقومن من له على الله يد فلا يقوم إلا من أفاه. فأقبل علي فقال الله سمعته من الحسن. وقلت الله سمعته من الحسن. Dan faqala khaliya anhu. Nah. Dan telah berkata Ibnu Abi Dhi'ib rahimahullah kepada Mansur pada suatu hari Ibnu Abi Dhi'ib berkata kepada Mansur. Nah. Ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, sungguh telah binasa manusia apabila kamu tidak memberi mereka. Kalau a'antahum, apabila engkau menolong mereka. Apabila kamu menolong mereka dengan apa yang ada di tanganmu dari rampasan. Dari harta rampasan. Baik. Maka Amirul Mukminin berkata, ya, wailak, celaka engkau. Celakalah kamu. Kalau bukan laula
laula ma sadattu minas sughur wa ba'astu minal juyus, seandainya aku tidak menutupi dari ma sadattu minas sughur. Sughur itu para pejuang sughur. Masadatu, seandainya aku tidak memenuhi kebutuhan para pejuang. Kalau seandainya aku tidak memenuhi kebutuhan para pejuang. Ba'astu minal juyus, dan aku tidak mengutus tentara. Niscaya engkau lakun tatu'ta fi manzilika wa tudbah. Niscaya engkau akan didatangi di tempat tinggalmu, di rumahmu, dan engkau akan disembelih. Niscaya kamu akan didatangi di tempat tinggalmu dan akan disembelih. Maka berkatalah Ibnu Abi Dhi'ib, sungguh telah memenuhi kebutuhan as-sughur, yakni para pejuang dari para sahabat. Sungguh telah memenuhi kebutuhan para pejuang wajaya saljuyus, dan sungguh telah menyiapkan tentara wa fatahal futuh, dan telah menaklukkan berbagai negeri dan memberikan manusia hak-hak mereka man huwa khairun minka, dan dia yaitu orang yang lebih baik dari kamu. Orang yang lebih baik daripadamu. Maka Amirul Mukminin berkata, siapa orang tersebut? Wailak itu celaka, tapi bukan celaan. Ini juga ungkapan hardikan aja. Coba siapa sih gitu. Siapa gitu. Aman huwa wailak. Dan siapa orangnya. Kalau maka Ibnu Abi Dhi'ib berkata, Umar ibn Khattab. Iya. Manakasa Mansur roksahu, maka Mansur menundukkan kepalanya. Wasayfu biyadil Musayyab wal amudu biyadi Malik bin al-Haytham, dan pedang ada di tangan Al-Musayyab. Musayyab ini seorang pengawal, kelihatannya pengawalnya Mansur. Ini Musayyabnya Musayyab bin Zuhair. Dan pedang ada di tangan pengawal Mansur, yaitu Musayyab namanya Musayyab. Dan pedang ada di tangan Musayyab. Wal amud, tongkat. Dan tongkat ada di tangan Malik bin Haytham. Dan walam yu'rid lahu, dan ia tidak memandang kepadanya. Dan dia tidak memandang kepadanya. Yakni Mansur tidak memandang kepada Abu Dhi'ib, Ibnu Abi Dhi'ib. Dan dia berpaling pada Muhammad bin Ibrahim al-Imam. Qala, maka Mansur berkata, Amirul Mukminin, hadza syekh khairun ahli Hijaz. Syekh ini adalah sebaik-baik penduduk Hijaz, yaitu maksudnya Ibnu Abi Dhi'ib rahimahullahu taala. Nah, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dan dari Muhammad bin Khalid dia berkata, ketika Mahdi berhaji dan dia masuk ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada seorang pun yang tertinggal kecuali berdiri, illa Ibnu Abi Dhi'b, kecuali Ibnu Abi Dhi'b rahimahullah. Maka berkata Musayyib bin Zuhair, man hadza amirul mu'minin, siapa orang ini wahai amirul mu'minin? Maka Ibnu Abi Dhi'b, maka amirul mu'minin maka Ibnu Abi Dhi'b berkata, maka Ibnu Abi Dhi'b berkata, innama, sesungguhnya manusia berdiri hanya untuk Rabbul Alamin. Maka berkata Mahdi, sungguh telah berdiri seluruh rambut yang ada di kepalaku. Dan berkata Mubarak bin Mubarak rahimahullah, dia berkata, sesungguhnya suatu hari aku berada di sisi Abi Ja'far. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, ma'amaro bikotli, dan diperintahkan untuk membunuhnya. Maka aku berkata pada diriku, yuqtalu rajulun minal muslimin wa ana hadir. Apakah enggak, seorang lelaki dari kaum muslimin dibunuh. Seorang lelaki dari kaum muslimin dibunuh sedangkan aku menyaksikannya. Saya berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, maukah aku beri kabar, aku sampaikan sebuah hadis kepadamu, sebuah hadis yang aku dengar dari Hasan. Maka Amirul Mukminin berkata, apa itu? Maka aku berkata, aku mendengar dia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kana yaumul qiyamah, jika telah datang hari kiamat dan manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sa'idin, di satu tempat yang datar, di suatu tempat yang datar, haitsu yasma'uhu mudda'i, di mana mereka mendengar
sebuah di mana mereka di mana yang satu penyeru akan didengar oleh mereka, akan memperdengarkan suaranya kepada semua manusia. Haitsu yusmi'uhumud da'i. Wa yanfuduhumul basar. Enggak, dan semua pandangan akan menembus kepada seluruhnya. Jadi nanti di yaumul mahsyar, manusia ketika dikumpulkan di mahsyar itu satu suara, nanti ada satu penyeru suara yang akan, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah kepada satu malaikat, yang suara itu akan didengar oleh seluruh yang hadir di padang mahsyar, dari seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Dan satu dengan yang lainnya bisa melihat yang lainnya, yang nggak bisa kita bayangkan. Dengan jumlah yang kita nggak tahu, triliunan atau miliaran manusia, dan mereka semua akan bisa melihat satu dengan yang lain. Sehingga di saat ketika Allah mempermalukan orang-orang kafir, semua disaksikan oleh semua yang hadir saat itu. Nah, ini maksudnya seperti itu. Maka berdirilah seorang penyeru di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berkata, la yaqumanna man lahu 'ala Allahi yadun wala yaqumu illa man fa liyakumanna. Ini mungkin perintah, liyakumanna man lahu 'ala Allahi yadun. Hendaknya bangun orang yang ia memiliki, yakni tangan di hadapan Allah. Ini maksudnya orang yang menghukum, yang berkuasa. Fala yaqumu illa man afa. Fala yaqum illa man afa. Maka tidak akan bangun kecuali orang yang memaafkan. Orang man lahu yadun, man lahu 'ala Allahi yadun, yaitu orang yang akan mendapatkan karunia dari Allah. Yadun di sini karunia, anugerah. Hendaknya atau pasti akan berdiri orang layakumanna, bukan liyakumanna. Layakumanna man lahu 'ala Allahi yadun, maka pastilah orang yang nanti dia akan mendapatkan anugerah dari Allah, dia akan bangun. Fala yaqumu illa man afa, dan tidak ada yang bisa bangun pada hari itu kecuali orang yang dia memaafkan di dunia. Ini maksudnya apa? Ini Abu Ja'far saat itu hendak menghukum seseorang dengan hukuman mati. Dan saat itu Mubarak bin Fudalah ada di tempat itu. Sehingga dia berkata, yaktuluk talu rajul, akan dibunuh seseorang, pakai fi'il mudhari yang menunjukkan akan dibunuh, jadi belum dibunuh. Wa dari seorang dari kaum muslim, wa ana hadir, dan saya ada di situ. Dan saya ada di situ. Maka artinya beliau harus menyampaikan sesuatu kepada Amirul Mukminin sehingga orang ini tidak dibunuh. Teruskan dulu itu tadi. Fa'aqbala alayya faqala, maka diterimalah, maka Mahdi Abu Ja'far menghadap kepadaku. Aqbala alayya, menghadapku. Maka Abu Ja'far menghadap kepadaku. Allah sami'tahu minal hasan. Apakah kamu mau bersumpah? Bahwa engkau mendengarnya dari Al-Hasan? Maka aku katakan, Mubarak bin Fudalah mengatakan, aku katakan, Mubarak bin Fudalah berkata, Allah sami'tuhu minal hasan. Sami'tuhu minal hasan. Demi Allah, saya mendengar dari Hasan. Maka berkata Fudalah, Mubarak bin Fudalah, maka berkata Mubarak bin Fudalah, khaliya anhu, lepaskan. Iya, lepaskan dia. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ibnu Abi Dhi'b rahimahullah taala, beliau berkata,
suatu hari kepada Al-Mansur, "Ya Amirul Mukminin." Ini datang. Jadi kebiasaan para ulama itu mendatangi para Amirul Mukminin, yang kemudian kalau ada sesuatu yang tidak diperingatkan, mereka akan datang dan menemuinya dan memberikan peringatan. Inilah kebiasaan para salafus saleh. Mereka tidak khawatir dan takut terhadap para penguasanya. Dia datangi, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, qad halakan nas." Sungguh orang-orang ini mereka telah binasa. Artinya mereka ini dalam masa kondisi yang sangat membutuhkan bantuan. Dan engkau Amirul Mukminin harusnya engkau memberikan bantuan. Falau a'antahum bima fi yadayka minal faid. Sekiranya engkau bersedia untuk menolong mereka, yakni dengan memberikan dari harta rampasan perang yang ada padamu. Harta faid dari dari upeti, dari semuanya itu harta faid di situ. Semacam kayak harta yang di Baitul Mal, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Maka berkata Mansur seolah tidak peduli, "Wailak, celaka kau. Laula ma sadaqtu minaz zuhuri wa ba'attu minal juyushi lakunta tu'ta fi manzilika wa tudba." Kalau bukan karena aku telah memenuhi segala kebutuhan para tentara, dan aku mengutus tentara-tentara, yakni pasukan-pasukan untuk maju ke medan perang, lakunta tu'ta fi manzilika wa tudba, tentu engkau akan didatangi di rumahmu dan engkau akan disembelih. Maknanya apa? Aku sudah menekan tugasku, aku sudah mengirim para tentara dan mereka sudah aku berikan kebutuhan. Waktu itu sudah aku bayar atau sudah aku berikan harta rampasan. Kalau bukan karena itu yang aku lakukan, tentu tentara musuh akan masuk ke negeri ini dan akan mendatangi rumah satu-satu, termasuk rumahmu, dan aku akan didatangi di dalam rumahmu dan aku akan disembelih. Itu maksudnya. Maka Ibnu Abi Dhi'ib, beliau berkata, memberikan jawaban yang lebih dahsyat lagi. Faqad sadda al-zuhura wa jayyasal juyusha wa fatahal futuha wa a'tan nasa utiyatihim man huwa khairun minka. Sungguh telah ada orang yang lebih baik kedudukannya darimu, yang ia memenuhi kebutuhan para tentara, dari para sahabat, para tentara. Wa jayyasal juyus, dan beliau sudah memberangkatkan berbagai macam pasukan. Wa fatahal futuh, dan beliau sudah menaklukkan berbagai negeri. Wa a'tan nasa utiyatihim, dan beliau sudah memberikan kepada manusia apa yang mereka butuhkan, yakni pemberian-pemberian yang menjadi hak mereka, yaitu orang yang lebih baik darimu. Maka berkata Al-Mansur Amirul Mukminin, "Wa man huwa wailak, celaka kau, siapa orang itu?" Maka berkata Ibnu Abi Dhi'ib, "Umar bin Khattab." Dia adalah Umar bin Khattab. Fanakas Al-Mansur ra'sahu, maka Mansur beliau menundukkan kepalanya. Wasayfu biyadil Musayyab, dan pedangnya ada di tangan Al-Musayyab, ini pengawalnya. Wal amudu biyadi Malik bin Al-Haitham, sedangkan tongkat itu ada di tangan Malik bin Al-Haitham. Walam yu'rid lahu, dan beliau tidak melihat kepada Ibnu Abi Dhi'ib. Wal tafata ila Muhammad bin Ibrahim al-Imam, namun beliau menoleh kepada Muhammad bin Ibrahim, seorang imam, yakni di kalangan imam, sambil berkata, "Hadza syekh khairu ahli Hijaz." Sungguh Ibnu Abi Dhi'ib ini adalah sebaik-baik syekh, ini adalah sebaik-baik penduduk Hijaz, yaitu yang dengan tegas mengingatkan. Dan di sini ketegasan Ibnu Abi Dhi'ib dan kepedulian beliau terhadap masyarakat, dan keberanian beliau untuk datang kepada Amirul Mukminin dan mengingatkan Amirul Mukminin. Yang kedua, bahwa Amirul Mukminin Al-Mansur begitu melihat bahwa yang diterangkan bahwa ada orang yang lebih baik dari dirinya, yang dia juga memberikan bantuan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, dan menyebut dia adalah Umar bin Khattab, tertunduklah beliau. Beliau tidak bisa menjawab, dan artinya beliau mengakui kekurangannya. Ini sikap para salaf dengan teguh, dan artinya tidak merasa takut untuk menyampaikan yang hak kepada imam, kepada para Amirul Mukminin.
Kemudian diriwayatkan dari Muhammad bin Khallad, beliau berkata, lamma hajjal mahdi dakhala masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yabqa ahadun illa qam. Ketika al-mahdi itu menunaikan ibadah haji, setelah itu beliau datang ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di kota Madinah. Dan ketika al-mahdi masuk, beliau adalah Amirul Mukminin dari Abbasiyah. Falam yabqa ahadun illa qam. Tidak ada seorang pun yang ada di tempat itu kecuali dia bangun dan menyambut kedatangan Al-Mahdi. Illa Ibnu Abi Dhi'ib rahimahullah. Kecuali Ibnu Abi Dhi'ib rahimahullah. Faqala lahul Musayyab ibn Zuhair. Maka berkata Al-Musayyab ibn Zuhair, man hada Amirul Mukminin? Siapa orang ini wahai Amirul Mukminin? Maka Ibnu Abi Dhi'ib berkata dengan lantangnya, innama yaqumun nasu li rabbil alamin. Sungguhnya manusia itu hanya patut untuk berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Faqala al-Mahdi, maka berkata al-Mahdi, Amirul Mukminin itu, laqad qamat kullu sya'ratin fi ra'si. Setiap rambutku di kepalaku berdiri bergidik mendengar perkataan dari Ibnu Abi Dhi'ib. Innama yaqumun nas li rabbil alamin. Sungguhnya manusia hanya patut untuk berdiri di hadapan Rabbul Alamin. La ilaha illallah. Ketegasan beliau. Dan beliau tidak takut, khawatir dengan apa yang akan dilakukan. Tapi lihat di sini bahwa para Amirul Mukminin terdahulu yang mereka rata-rata orang-orang yang beriman, meskipun kadang bersikap semena-mena, tapi ketika disebutkan ayat Allah, disebutkan satu riwayat dari Nabi, maka segera mereka tertunduk dan menunaikan apa yang menjadi kemestian. Kalau zaman ini, wallahu ta'ala alam, pemerintah disampaikan kepadanya sebuah hadis ataupun Al-Quran atau ayat, karena nanti ada penafsir lain dari mereka. Di sini dikatakan apa yang ada di dalam kitabullah dan apa yang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan ada orang lain yang dia akan mengatakan makna yang beda. Inilah naudzubillah. Yang terakhir, An Mubarak ibni Fudalah, dari Mubarak bin Fudalah rahimahullah, seorang ulama juga salaf. Qala, beliau berkata, inni yauman la inda Abi Ja'far iz ata bi rajulin fa amara bi qatli. Suatu hari aku sedang duduk di majelisnya Abu Ja'far, yakni sedang berada di tempat Abu Ja'far, yakni Amirul Mukminin saat itu. Iz ata bi rajulin atau iz utiya bi rajulin, kemudian didatangkan seseorang yang mungkin dia melanggar atau apa. Fa amara bi qatli. Maka Abu Ja'far memerintahkan agar orang ini dibunuh. Ya Allah, lihat orang-orang dahulu kalau sudah berkuasa langsung bunuh putusannya tanpa pengadilan. Fakultu fi nafsi, maka Mubarak bin Fudalah menceritakan, maka aku katakan di dalam hatiku, yuqtalu rajulun minal muslimin wa ana hadir. Seorang muslim mau dibunuh dan aku ada di situ. Artinya, patutkah aku hanya diam membiarkan seorang muslim dibunuh di hadapanku tanpa aku memberikan satu pembelaan pun? Fakultu, maka aku pun berkata, yakni kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, ala uhadditsuka haditsan sami'tuhu minal Hasan. Wah Amirul Mukminin, maukah aku sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku mendengarnya langsung dari Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Qala, berkata Amirul Mukminin, yakni Abu Ja'far, wa ma'hu, apa yang disampaikan, apa hadis yang disampaikan Al-Hasan kepadamu? Qultu, aku katakan, sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumal qiyamati jama'a Allahu an-nasa fi sa'idin haitsu yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basara fayaqumu munadin min indillahi ta'ala fayaqulu la yaqumanna man lahu 'ala Allahi yadun fala yaqumu illa man 'afa. Sabda Rasulullah SAW, apabila nanti tiba hari kiamat,
telah datang hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan semua manusia di satu tempat, fi sa'idin, yakni satu tempat yang datar luas, haitsu yusmi'uhu mudda'i, sehingga seseorang yang bersuara saat itu, berseru pada saat itu, akan didengar oleh semua yang ada di tempat itu. Semua manusia yang ada di tempat itu mendengar. Allahu Akbar. Kita berteriak sekuat apa speakernya, paling satu pekalongannya nggak sampai semua dengar. Tapi ini nanti seluruh dunia dikumpulkan di mahsyar, di Sa'id, satu tempat yang datar tinggi, dan semua akan mendengar, dan semua mata bisa melihat. La ilaha illallah. Yang fuduhumul basar. Fayakumu munadin min indillahi ta'ala, nanti akan ada satu penyeru yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan berkata, la yakumanna man lahu 'ala Allahi yadun, pasti akan berdiri, atau liyakumanna man lahu 'ala Allahi yadun, hendaknya berdiri orang yang pasti akan berdiri, akan bisa berdiri orang yang dia akan mendapatkan anugerah dari Allah, karunia dari Allah. Fala yakumu illa man afa, dan sungguh tidak akan ada yang bisa bangun berdiri pada saat itu kecuali yakni orang yang suka memaafkan. Artinya orang yang mau memaafkan terhadap kesalahan saudaranya, sesuatu yang tidak berkaitan dengan hukum-hukum syariat, artinya tidak pantas mendapatkan hukuman sampai kepada hukuman dihukum mati karena hanya satu kesalahan, mungkin mengecek atau apa. Maka barang siapa yang mau memaafkan kesalahan itu, dia yang akan bisa berdiri di hadapan Allah, nanti akan berdiri dan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqbala alayya, maka Abu Ja'far pun menghadapkan dirinya kepadaku. Faqala, lalu dia berkata, Allahi sami'atahu minal Hasan, maukah engkau bersumpah demi Allah bahwa engkau mendengarnya dari Al-Hasan? Fakultu, maka aku katakan, kata Mubarak ibnu Fudalah, Allahi sami'atuhu minal Hasan, demi Allah aku mendengarnya dari Al-Hasan. Faqala, maka berkata Abu Ja'far, khalliya anhu, khalliya, hai pengawal, dua pengawal ini, khalliya anhu, lepaskan dia. Lihat, seorang yang ia telah memberikan ketetapan hukum untuk membunuh pun, ketika dia seorang pemimpin yang masih mengimani hadis Nabi, ketika disampaikan satu riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung tergerak hatinya untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukuman mati dia, sudah bunuh dia orang ini, tapi disampaikan oleh Mubarak bin Fudalah, ini nggak beres ini kalau saya di sini kemudian ada seorang Muslim dibunuh dan saya tidak mencegahnya. Dan beliau sampaikan itu sesuatu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa Amirul Mukminin Abu Ja'far termasuk orang yang masih memandang dan menunjukkan bahwa kedudukan Al-Hasan Al-Basri, yakni seorang tabi'in, beliau ini memiliki kedudukan di kalangan para raja-raja muslimin di saat itu. Sehingga masih beliau menanyakan, demi Allah kah engkau mendengar, demi Allah kah engkau mendengarnya hadis ini dari Al-Hasan? Demi Allah saya mendengarnya dari Al-Hasan. Maka ketika dia yakin bahwa ini yang mengatakan Al-Hasan, dan Al-Hasan itu meriwayatkan dari Nabi SAW meskipun melalui seseorang, kadang seperti kita mengatakan sesuatu hadis tanpa menyebutkan sanadnya. Nah, seperti itu kondisi Al-Hasan Basri, kadang suka tidak menyebutkan sanad di atasnya, tapi langsung menyebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya ini hadis mursal karena tidak menyebut nama seorang sahabi. Namun ketika diketahui bahwa itu dari Al-Hasan Basri, nah mursal sahih namanya. yakni ketika sanadnya dari Al-Hasan Basri, dan Al-Hasan Basri juga meriwayatkan kepada orang yang juga thiqah seperti Ibnu Abi Dhi'ib,
apa seperti di sini siapa? Mubarak bin Fudalah rahimahullah, maka riwayat ini bisa diterima karena dari Al Hasan kepada seorang sahabat Nabi, yaitu umumnya Anas bin Malik, Abdullah ibnu Abbas dan sejenis mereka, dan mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan langsung dari Nabi atau dari sahabat lainnya. Abdullah ibnu Abbas, Abu Hurairah ini kadang-kadang meriwayatkan dari Nabi yang tidak didengar secara langsung dari Nabi, tapi dari para sahabat lain. Karena Abdullah ibnu Abbas ketika Nabi SAW wafat, beliau umurnya masih sangat belia, muda, remaja, 7 tahun atau 8 tahun sekitar itu, masih sangat muda, sehingga beliau tidak mendengar dari Nabi SAW kecuali sedikit. Tetapi beliau mengambil ilmu dari para sahabat yang mulia. Ingin tahu bagaimana Abdullah bin Abbas mengambil ilmu? Beliau datangi sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang senior, yang terdahulu, lalu beliau tunggu di depan rumahnya, tidak mengedok pintunya sampai sahabat itu keluar, baru mendatanginya dan meminta hadis yang untuk dihafal atau dicatatnya. Sampai ketika itu sahabat Nabi itu masarikuh, wahai putra paman Rasul Sallallahu alaihi wasallam, bila engkau ada hajat, utuslah seseorang untuk memanggilku, aku akan datang kepadamu. Tapi jawaban Abdullah ibn Abbas, bukan demikian itu kebiasaan keluarga kami. Bila kami membutuhkan suatu ilmu, maka kami yang harus datang kepada guru. Allahu Akbar. Maka di sini keutamaan akhlaknya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an dan juga para ulama salaf. Di sini juga Abu Ja'far, meskipun dia termasuk juga tangan besi yang gampang memberikan hukuman mati, tapi ketika mendengar sebuah riwayat yang dibacakan kepadanya bahwa orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, maka dia orang yang akan mendapatkan karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan ini juga, hadis ini menyebutkan bahwa pada hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, satu penyeru dari Allah akan didengar oleh seluruhnya, dan setiap orang ketika disebutkan kebaikannya atau dosanya, maka akan didengar dan dilihat oleh seluruhnya, kecuali orang-orang mukmin yang diadili, dihisab oleh Allah. Maka Allah akan menyendiri dengan orang mukmin ini, walaysa bainahu wa bainahu turjuman, dan tidak ada antara dirinya dengan Allah seorang perantara pun. Tapi selain, kalau dalam hal kebaikan, seperti orang yang banyak memaafkan, ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang dia mampu menghukum seseorang tapi dia memaafkannya, namanya akan dipanggil di hadapan seluruh manusia, sehingga akan didengar oleh seluruh manusia namanya. Kemudian dia akan disuruh milih bidadari yang paling dia inginkan untuk dia nikahi. Ini riwayat lain yang lebih sahih dari Nabi SAW menyebutkan orang yang memaafkan kesalahan saudaranya pada saat dia mampu membalas, maka dia akan dipanggil nanti di hadapan manusia di padang mahsyar, dan kemudian orang itu akan disuruh memilih bidadari yang paling dia sukai untuk dinikahinya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau semakna dengan itu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga riwayat ini lebih kuat. Dan ketika beliau mengatakan, benar kau mendengarnya dari Al Hasan? Demi Allah, demi Allah saya mendengarnya dari Hasan. Udah, lepaskan orang itu. Allahu Akbar. Sekiranya pemimpin-pemimpin kita seperti ini, maka sungguh negeri ini akan penuh dengan barokah, dan rakyat pun akan mendapatkan kebaikannya, dan semua akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ini semua harus berangkat dari, yakni keimanan dari ahlul balad. Penduduk negeri itu yang harus mengulai dengan keimanannya, karena sungguhnya pemimpin itu tergantung rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, maka pemimpin negeri pun akan menjadi baik insyaallah ta'ala. Sebagaimana ketika Ali dihujat oleh seseorang, wahai Ali, bagaimana engkau memerintah negeri ini tidak seperti Abu Bakar dan Umar? Maka jawaban Ali, kau tahu siapa rakyatnya Abu Bakar dan Umar? Para sahabat yang mulia.
Dan siapa rakyatku? Ya, orang kayak kamu ini yang suka memberontak dan ngeyel. Maka di sini syaratnya adalah bahwa pemimpin akan yang baik akan terlahir dari rakyat yang juga baik. Artinya kalau rakyatnya baik, taat kepada Allah, maka pemimpinnya juga adalah yang akan dipilih adalah pemimpin yang taat kepada Allah, yang bersikap adil. Al jaza min jinsil amal. Hadza wa naktafi. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti kisah dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkenaan dengan kisah-kisah para salaf yang lainnya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.